Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Safitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2022B. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait menentukan kepuasan maksimum dengan pendekatan ordinal. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama ini kita akan belajar mengenai apa sih definisi dari pendekatan ordinal. Baik, pendekatan ordinal ini menyatakan bahwa kepuasan konsumen ini tidak bisa dihitung dalam bentuk angka, melainkan dengan tingkatan maupun urutan. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Oke, untuk memahami lebih lanjut, Ibu ada studi kasus. Oke, langsung kita lihat. Baik, untuk studi kasusnya ini, Vina merupakan pelajar di SMA Negeri 3 Surabaya. Pada saat jam istirahat, Vina memakai uang sakunya untuk membeli bakso dan es teh. Nah, berikut merupakan kombinasi konsumsi yang dibeli oleh Vina. Di sini terdapat tabel. Pada kondisi yang pertama, Vina ini beli 5 bakso dan 2 es teh. Tetapi pada kondisi yang kedua, Vina ini membeli 4 bakso dan 4 es teh. Dan pada kondisi yang ketiga, Vina ini membeli 2 bakso dan 7 es teh. Nah, dari ketiga kondisi ini, kalau ditanya mana sih yang lebih puas, jawabannya itu tergantung. Jadi ketika Vina ini lagi haus banget, Vina akan milih di kondisi yang ketiga. Karena apa? Karena konsumsi es tehnya itu lebih banyak. Tetapi ketika Vina ini lagi lapar banget, Vina akan memilih kondisi yang pertama. Karena apa? Karena pada kondisi yang pertama ini, konsumsi baksonya ini lebih banyak daripada pada kondisi yang lain gitu. Nah, pada pendekatan ordinal juga, ketika kita ingin menambah konsumsi suatu barang, maka kita harus merelakan konsumsi barang lain itu berkurang gitu. Jadi ketika kita ingin menambah konsumsi bakso, maka kita harus rela ketika konsumsi es tehnya itu berkurang, seperti itu. Baik, kalau kita lagi ngebahas tentang pendekatan ordinal, itu pasti ada hubungannya nih sama yang namanya kurva indiferensi. Nah, apa sih kurva indiferensi itu? Jadi, kurva indiferensi merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang yang memiliki kepuasan yang sama, gitu. Baik, di sini ada contoh kasusnya, Ibu akan bacakan ya. Diketahui Bima mempunyai sejumlah uang. Berikut merupakan kombinasi konsumsi dua barang yang akan dibeli oleh Bima. Pada kondisi yang pertama, Bima ini membeli 5 batagor dan 1 teh pucuk. Pada kondisi yang kedua, Bima ini membeli 3 batagor dan 4 teh pucuk. Dan pada kondisi yang ketiga, Bima ini membeli 1 batagor dan 5 teh pucuk. Dari tiga kondisi ini akan terbentuk yang namanya nanti kurva indiferensi. Nah, ini merupakan kurva indiferensi dari studi kasus yang kita pelajari sebelumnya. Oke, lanjut ke ciri-ciri kurva indiferensi ya. Yang pertama yaitu kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, kurva ini tidak saling berpotongan gitu. Dan yang ketiga, kurva ini cembung terhadap titik nol. Oke, lanjut ke pergeseran kurva indiferensi. Jadi ketika kurva ini berada di sebelah kanan atau atas, itu berarti menunjukkan bahwa meningkatnya kepuasan konsumen. Nah, meningkatnya kepuasan konsumen ini dari mana? Dari konsumsi yang semakin meningkat. Jadi ketika konsumsi ini meningkat, maka si kepuasan konsumen ini juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika kurva berada di bawah atau di sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa menurunnya kepuasan konsumen disebabkan karena menurunnya tingkat konsumsi dari konsumen. Oke, lanjut ke sebab selanjutnya tentang budget line atau garis anggaran. Apa sih garis anggaran itu? Oke, jadi kurva garis anggaran itu merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang dengan anggaran yang sama. Nah, bedanya apa dengan kurva indiferensi? Kalau di kurva indiferensi itu tingkat kepuasannya yang sama, tapi jika di kurva budget line ini tingkat pendapatannya yang sama gitu. Oke, lanjut ke studi kasus dari budget line ya. Ibu akan bacakan. Diketahui Bima ini memiliki uang saku sebesar 30.000.
Berikut merupakan kombinasi barang yang akan dibeli oleh Bima. Pada kondisi yang pertama ini, Bima membeli 1 teh pucuk dan 5 batagor. Pada kondisi yang kedua, Bima membeli 3 teh pucuk dan 3 batagor. Dan pada kondisi yang ketiga, Bima ini membeli 5 teh pucuk dan 1 batagor. Jadi pada kurva budget line ini, dengan anggaran yang sama 30.000, dia tuh mampu membeli kombinasi barang yang berbeda di tiap kondisi, seperti itu. Nah, dari studi kasus materi budget line ini dapat kita lihat dia akan membentuk dua kurva. Yang pertama kurva indiferensi dan yang kedua ada kurva budget line. Kita ingat bahwa kurva indiferensi ini bentuknya melengkung ya teman-teman, dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi jika kurva budget line ini dia lebih ke horizontal, seperti itu. Oke, lanjut ke pergeseran kurva budget line. Nah, kurva budget line ini juga sama seperti kurva indiferensi, dia bisa bergeser gitu. Jadi ketika kurva ini semakin ke atas, itu menunjukkan tingkat kepuasan konsumen ini semakin meningkat. Namun ketika kurva budget line ini ke bawah, itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan konsumen ini semakin menurun. Nah, mengapa demikian? Hal itu disebabkan dikarenakan ketika konsumsi yang meningkat tapi tidak disesuaikan dengan budget yang ada, jadi gitu. Jadi ketika kita pengen konsumsi banyak nih, tapi anggaran kita itu cuman mepet sedikit gitu, maka itu yang menyebabkan tingkat kepuasan itu menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat pendapatannya besar, kita akan meningkatkan konsumsi kita kan, sehingga akan meningkatkan kepuasan kita terhadap barang itu sendiri. Oke, kita lagi ada di subbab terakhir ini ya. Ini subbab puncak dari materi kita, yaitu tentang menentukan kepuasan maksimum dengan pendekatan ordinal. Gimana sih cara nentuin kepuasan maksimum itu? Jadi gini, kepuasan maksimum itu diperoleh ketika si kurva budget line dengan kurva indiferensi ini saling menyinggung gitu. Loh, mengapa demikian gitu? Jadi ketika kurva budget line ini menyinggung kurva indiferensi, itu menandakan bahwa dengan budget yang ada, dengan pendapatan yang ada, konsumen ini mampu mengkombinasikan konsumsi dengan baik sehingga terbentuknya, tercapainya kepuasan yang maksimum, seperti itu. Baik, sekian video singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.